sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Silakan isi link daftar hadir di linknya kalau ada yang mau share di sini ya, atau di GCR ya linknya. Pokoknya linknya ada di GCR ya, link kehadiran. Atau ada yang mau nge-share linknya, silakan ke sini. Link kehadiran di Google Form ya. Oh, saya masih ada nggak ya? Wah, nggak ada di sini nih. Jadi kamu cari ya di link daftar hadirnya. Link daftar hadir upload, link belajar nggak ada. Bukan di sini naruhnya. Ya, saya nggak naruh di sini ya. Belum dipindah. Jadi silakan di GCR aja ya aksesnya untuk kehadiran. Kalau pekan lalu ada PR, silakan diupload di situ di Google Form-nya ya, karena di pertanyaan akhir itu ada pertanyaan. Jika ada PR atau latihan soal di pekan lalu, silakan diupload ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi kalau kelas 11 sih kayaknya ada pekan lalu ya. Berapa nomor itu? Silakan diupload di situ ya. Oke, kita materi hari ini itu ya ini dia. Jadi hari ini kita akan belajar ya tentang ya ini posisi ya, ini tentang posisi ya, garis terhadap lingkaran. Nanti beserta PGS. Jadi nanti kan kalau bicara di sini nanti bicara PGS nih. Jadi kita belajar posisi garis terhadap lingkaran dan persamaan garis singgung. Untuk yang pertama posisinya adalah ini ya, memotong ya, ingat nih, memotong di dua titik. Ya, memotong di dua titik yang berlainan. Ya, syaratnya itu adalah ya, diskriminannya harus lebih dari 0. Nah, ini dia ya, nomor 3 ini ya, ini seperti ini ya. Dan kalau nomor 2, kalau dia menyinggung ini, dan yang ketiga yang nomor 1. Ya. Jadi tergantung diskriminannya. Jadi nanti langkahnya kalau kita mau ngecek itu adalah ini ya, menggunakan diskriminan B kuadrat min 4AC. Jadi kalau kita mau ngecek posisi, ya ceknya adalah substitusi garis ke lingkaran. Nah, yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, nanti akan didapat persamaan kuadrat. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tinggal cek ya. Cari nilai diskriminan, yaitu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nanti ada posisinya terlalu tergantung ya. Kalau didapat D-nya lebih dari 0, berarti seperti tadi ya, memotong. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti lingkarannya menyinggung. Terakhir, kalau D-nya kurang dari 0, maka lingkarannya ya, garis di luar ya. Kalau ini menyinggung ya, menyinggung di sebuah. Nah, ini intinya ya untuk bagian pertama. Jadi posisi garis terhadap lingkaran itu seperti ini. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, nanti kita beri contoh ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut berikutnya biar lebih paham ya dengan yang barusan. Ya, kita lihat contoh 1. Nah, ini contoh 1 ya. Tentukan posisi Y sama dengan X plus 1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Ya, langkah pertama ya substitusi. Ya. Langkah pertama adalah substitusi. Jadi langkah pertama ini ya, kita harus ya ini ya substitusi. Di substitusi garis ini ya garis 1 ke ini ya. Garis 1 kan adalah Y sama dengan X plus 1. Maka ini kalau kita substitusi jadi X kuadrat ditambah, jadi Y-nya diganti dengan X plus 1. Sama dengan 49. Ingat ya, jadi langkah pertama ini disubstitusi ke sini. Setelah itu, ya langkah pertama itu substitusi, ya, yang ini dijalankan, ya, dicari, diselesaikan, disederhanakan. Plus 1, 49-nya pindah, jadi minus 49 sama dengan 0. Nah, langkah kedua tadi apa? Setelah disubstitusi, maka kita akan mendapatkan yang namanya persamaan kuadrat. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan minus 48. Ya. Langkah kedua, dapat persamaan kuadrat. Langkah ketiga, cek diskriminan. Cek diskriminan, D-nya itu adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah 2 kuadrat min 4 kali A-nya 2 juga. C-nya minus 48. Sehingga ini adalah 4. Nah, ini kan min kali min ya, ditambah. Sebenarnya kalau saya nggak perlu ngecek lagi nih sebenarnya, udah pasti positif ya. 4 ditambah kan gitu. 8 kali 48 ya. 48 kali 8. 4, 6, 32, 384 ya. 384. Sehingga kita punya nilai diskriminannya adalah 388 ya. Oke, setelah dapat 388 ya udah, kalau 388 lebih dari apa kurang dari atau sama dengan 0? Ayo. Lebih dari. Oke. Kalau lebih dari gimana dong posisinya? Faris. Di dalam. Di dalam atau ya garis memotong ya, posisinya itu adalah garis ya. Garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini kesimpulannya ya. Kalau digambar, ini ada lingkaran, ini ada garis. Nah, memotongnya di 2 titik. Gitu ya. Pertama cuma nentuin posisi doang. Menentukan posisi garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinannya. Tapi untuk mendapatkan posisinya, untuk ngeceknya kita harus ya tadi ya, harus mengecek nilai diskriminan.
Ada pertanyaan? Mudah ya? Cuman substitusi, dapat persamaan kuadrat, cek diskriminan, udah kita ambil kesimpulan ya. Contoh 2. Oh, contoh 2 enak nih, udah ada sebagian besar udah jalannya udah dikasih ya. Yang kedua ya, ada garis ya. Ini garisnya terhadap lingkarannya. Oke. Langkah pertama kamu harus mengubah dulu Y sama dengan atau ya X sama dengan. Kebetulan di sini kita ngubahnya ini menjadi Y sama dengan. Ini jadi disebut persamaan pertama. Substitusi ke lingkaran di sini. Nah, gitu. Jadi setiap huruf Y, ya, setiap huruf Y diganti dengan 2X plus 1. Jadi ini ya diganti nih, ini sama ini. Ya diganti sama ini ya, terus diterusin nanti dapat nih persamaan kuadrat. Ya. Dari persamaan kuadrat ini kita punya nilai A, B, dan C-nya. Kemudian dicek diskriminannya. Oh, ternyata dapat diskriminannya adalah min 24. Berarti diskriminannya kurang dari 0. Apa kesimpulannya kalau dia kurang dari 0? Berarti garis ya di luar atau tidak memotong. Dan tidak menyinggung. Lingkaran. Ya. Jadi ini ada ilustrasinya, di sini ada lingkaran, ini ada garis gitu. Jadi tidak memotong dan tidak menyinggung. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya? Cuman gitu deh ya. Substitusi, dapat persamaan kuadrat, cek diskriminan, udah tahu udah posisinya ya. Posisi garis terhadap lingkarannya bagaimana ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut ini materi berikutnya. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi sudah diterangkan, ya, posisinya kan ada 3. Nah, ini adalah khusus kalau posisi garis menyinggung lingkaran. Jadi nanti kita harus mendapatkan apa namanya garis singgung. Jadi kita udah khusus nih. Jadi sini kita punya lingkaran, ya. Jadi kita punya lingkaran di sini, kita punya lingkaran, ya. Dan kita punya garis. Nah, ini jadi ya kita punya PGS di sini. Ini namanya PGS ya. Ini namanya garis singgung ya. Ini namanya garis singgung. Nah, tugas kita adalah mencari nih ya, garis singgung itu namanya apa gitu. Nah, nanti ada 2 posisi. Yang pertama, kalau diketahui titik singgung, diketahui titik singgung. Ya, ini dia ya. Yang kedua, nanti di berikutnya di gambar yang kedua adalah diketahui gradien garis singgungnya, gradien PGS-nya. Ya. Jadi ada 2 ya, yang akan saya terangkan. Ya. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah persamaan garis singgung jika diketahui titik singgung. Ya, jadi ini diketahui titik singgung. Ya.
diketahui titik singgung. Gitu ya. Jadi kalau kita punya lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat, rumusnya adalah X1 tambah Y1 sama dengan R kuadrat. Gampang banget ya yang pertama. Itu ada di contoh 1. Caranya cek dulu, bener nggak titik singgung ya? Cek dulu, cek. Bener nggak? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 5. Oh benar. Berarti ini titik singgung. Nah, kalau ini titik singgung, berarti kalian bisa mencari dengan rumus di atas. Ya. Sangat mudah. Ya. Jadi PGS-nya, ya, kita punya titiknya adalah 1,2. Ini X1, Y1. Lingkarannya kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 ya. Jadi PGS-nya atau persamaan garis singgungnya adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Lu tinggal ganti doang. 1X, Y1-nya adalah 2, berarti 2Y sama dengan 5. Satunya dibuang jadi X tambah 2Y ya sama dengan 5. Bukan dibuang ya, nggak ditulis ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah X tambah 2Y sama dengan 5. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Itu ini tadi udah R kuadrat ya, Pak? Iya, udah R kuadrat. Itu udah R kuadrat. Kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Itu udah R kuadrat ya. Udah bentuk persamaannya. Jadi gampang. Gampang banget yang itu mah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau di clear semua bisa. Coba kayak gini. Oke, ya ini dia. Ya, ada pertanyaan sampai sini mengenai soal nomor contoh 1 untuk yang diketahui titik singgung. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh kedua ya. Dengan yang ini kedua ya. Ya, rumus yang kedua yang di bawah tuh yang diwarnain pink itu dia rumusnya untuk menggunakan yang kita gunakan untuk menyelesaikan contoh 2 ya. Dan saya ajarin sebenarnya ini nggak perlu ngafalin rumus itu, nggak usah ya. Ini nggak usah dihafalin kalau gini ya. Jadi ini ya, langkah pertama cek dulu itu titiknya kan 2,-3, bener nggak dia titik singgung? Kalau dia bukan titik singgung ya nggak bisa cara ini gitu. Jadi rumus yang diberikan ini kalau titiknya titik singgung, kalau bukan titik singgung nanti caranya beda lagi gitu. Ya ada lagi teorinya. Cek aja dulu, cek. Ya. Kalau kita cek itu berarti 2 tambah 1 min 3 min 1 sama dengan 25. Oh benar ya, benar ternyata. Oke, berarti ini titik singgung. Gitu. Maka PGS-nya ya, jadi kita punya ya, titiknya adalah 2 min 3. Lingkarannya kita punya X plus 1 kuadrat ditambah ya Y min 1
kuadrat sama dengan 25 ya. Ini plus 1, plus 1, plus 1. Oke, plus 1. Gimana langkahnya? Gampang ya. Kita nggak perlu ngapalin rumus. Kalian tahu kan kalau saya punya A kuadrat itu artinya apa? A kali A. Kalau saya punya A pangkat 3 artinya apa? A dikali A kan gitu. Ya. Jadi kita ingat pengertian itu. Ya. Pak, itu 25 dapat dari mana, Pak? Mana? 25 itu dapat dari mana? Yang 5 mana? 25 Pak, 25. 25 sama dengan 25. Soalnya. Oh. Ini soalnya tuh. Ini soalnya nih. Saya kira harusnya itu R kuadrat, Pak. Mana? Itu 25 ya, itu 25 ya. Itu 25. Ini saya perjelas deh, saya hapus dulu ya. Ini tuh 25 ya. Ya. Dia hapus. Jadi ini 25 ya. Kok malah ini bukan ngapus. Oh, latarnya biru dia. Salah baru saya. Layarnya harus putih. Oke. Oke, berarti ini kalau saya hapus ya jadi biru. Ya, kalau saya tulis tadi ini soalnya itu 25 ya. Ya, 25 ya. Jadi kalau PGS-nya ya tinggal diuraikan saja seperti di A kuadrat, berarti A dikali A, berarti kalau X plus 1 kuadrat berarti X plus 1 dikali X plus 1 ditambah Y min 1 kali Y min 1 sama dengan 25 gitu. Nah, salah satu dari nilai-nilai ini ya, salah satu dari nilai ini tinggal diganti sama titiknya ya. Jadi ini nih ya, ini sama ini kita ganti sama 2 dan min 3 sehingga hasilnya ini menjadi ya. Jadi ini X ya, plus 1 X-nya diganti dengan 2 ya. Ditambah ini juga sama min 1 di sini Y min 1 sama dengan 25. Jadi ini diganti sama 2 sama ini min 3. Sehingga ini kalau dijumlahin jadinya 3 ya, dikali X plus 1. Ini jadinya min 4 Y min 1 sama dengan 25. Udah selesaikan. Ini 3X tambah 3 min 4Y plus 4. 25-nya pindah sama dengan 0. Sehingga jawaban akhirnya adalah 3X min 4Y minus 18 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban akhirnya ya untuk PGS. Jadi PGS-nya adalah nah ini ya. Itu. Ada pertanyaan untuk ini? Untuk PGS yang di titik singgung silakan kalau ada pertanyaan. Pak, itu tinggal di substitusi aja ya? Betul. Tinggal dimasukin aja titiknya, gampang banget.
Tinggal dimasukkan aja titiknya. Baik yang pusatnya 0,0 atau yang pusatnya A, B. Kalau yang ketiga, yang biru yang ketiga tuh yang ada AX tambah BY tambah C, ya silakan dihafalkan juga boleh. Tapi sebenarnya kalau yang ketiga itu kan bisa juga kita buat seperti yang pink itu ya, seperti yang kedua. Jadi kamu cari pusatnya, cari jari-jarinya. Jadi persamaan ketiga itu bisa dibuat menjadi persamaan yang kedua, ya, yang pink itu. Karena sudah saya ajarkan kan cara mencari pusat dan jari-jari jika diketahui bentuk baku ya. Yang biru yang ketiga yang ini ya. Yang ini yang ketiga nih ya. Ini juga ya, udah diajarin ya. Jadi ini bisa diubah jadi ke atas ya. Jadi yang kedua ini bisa diubah jadi gini ya. Cari dulu pusatnya, cari dulu jari-jarinya. Kan bisa dikatasin ya. Ini bisa lagi pakai cara yang contoh dua ini. Tapi kalau kalian mau menghafalkannya langsung seperti yang ada di tertera yang sudah saya buatkan tuh rumusnya juga boleh, silakan. Ya kalau mau dihafalin. Kalau saya cukup dua itu. Kalau yang ketiga, langkahnya lebih mudah kita ubah menjadi bentuk yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya hapus pennya. Masih cukup jelas ya, masih mudah ya. Kita tinggal ketemu soalnya aja palingan gitu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan bagian terakhir. Kalau diketahui gradien. Ya. Ini kalau diketahui gradien. Kalau tadi diketahui titik singgung, kalau ini diketahui gradien. Ya. Ini diketahui gradien. Diketahui gradien. Gradiennya itu M ya, isi aja deh. Ya. Jadi ini diketahui, jangan terhapus ya. Jadi ini rumus kalau diketahui gradien. Ya, ini kan saya terus yang agak lega aja ya. Ini buat semuanya ya. Diketahui gradien, yaitu M. Jadi kalau yang pertama, kalau ini ada persamaan lingkarannya gini, maka ya PGS-nya ya gampang ya, cuman Y sama dengan MX plus minus akar M kuadrat R dikali akar M kuadrat plus 1. Nah, di sini kan kita punya nih, ini berarti kan R-nya akar 5, ya kan? Akar 5. Sehingga kalau yang bergradien 2, berarti ini M-nya. M-nya berarti 2. Kita tinggal masukin aja ya. Ini berarti kalau kita selesaikan, hasilnya adalah Y sama dengan 2X plus minus R. R-nya akar 5. Dikali ya, M-nya 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 1. Sehingga kita punya Y sama dengan 2X plus minus akar 5 kali akar 5 ya 5 ya. Jadi kita punya dua persamaan. Yang pertama kalau kita ambil positifnya berarti Y sama dengan 2X plus 5. Yang kedua kita punya kalau negatifnya. Nah gitu. Jadi kita punya 2 PGS ya, punya 2 PGS, ini yang pertama, ini yang kedua.
Kalau di pilihan ganda ya tergantung, nanti kita lihat saja mana yang benar gitu. Ya, kalau pusatnya 0,0. Berikutnya ya, ini juga sama ya. Ini sama ya. Ini kalau ada rumus, ya ini PGS-nya Y min K M X min H. Jadi bedanya cuma ini doang. Ini ada pusat, ada absis, ada ordinatnya gitu doang. Langkahnya mah sama ya, langkahnya mah sama. Jadi ini sama nih ya, R-nya nih gradenya M sama nih. Ini M-nya 2. R-nya akar 5. Sehingga kalau saya masukin rumus, kamu juga nggak usah bingung gini ya. Kalau di sini kan Y min K, nggak usah bingung. Lihat aja di sini. Di sini apa? Y plus 2. Ya udah taruh berarti di sini Y plus 2 gitu. Sama dengan M-nya berapa? 2 ya kan. Terus lihat aja di sini, ya di sini. Ini X min 1. Ya nggak usah pusing, taruh aja di sini X min 1. Nah, gitu. Jadi nggak usah pusing dengan Y min K, Y X min H, lihat aja soalnya. Tinggal taruh doang. Ya. Dan berikutnya di sebelah kanannya adalah plus minus. Ya kan? Plus minus. R-nya akar 5 sama kayak tadi. Sengaja saya buatin nggak terlalu rumit biar sama kayak yang di atas. Oke, berarti kita punya Y plus 2. Kalau dibuka kurung 2X min 2. Plus minus 5. Nah, plus minus berarti ada 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan. Yang mana nih? Nah, kemungkinan pertama di sini ya. Pertama itu adalah kalau kita ambil yang plusnya. Berarti kalau kita selesaikan berarti Y sama dengan 2X gitu ya. 2-nya pindah jadi min 4 plus 5 jadi plus 1. Gitu. Ya bentuk ini boleh atau Y-nya dipindahin jadi 0 sama dengan 2X min Y plus 1. Atau kalau mau 0 di kanan jadinya 2X min Y ya plus 1 sama dengan 0 ya. Ini ya, untuk yang pertama bisa ini atau ini ya. Kalau yang pertama Y sama dengan, kalau di semuanya jadi satu ruas ya. Gitu. Kemudian yang keduanya kita ambil minnya. Yang keduanya kita ambil Y plus 2. 2X min 2 dikurangi 5. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 2X min 9. Atau kalau Y-nya dipindahin semua ke kanan, jadinya 2X min Y min 9 sama dengan 0. Ya. Jadi bentuknya itu bisa seperti ini atau ini. Terserah nanti yang membuat soalnya. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, itu ya Y min K apa Pak? Itu rumus. Ya kalau kemarin yang saya tanyain A sama B, jadi X min A kuadrat, Y min B kuadrat, yaitu pusat lingkaran A, B-nya. Jadi kalau di sini H, K, itu pusat lingkarannya. Pak, itu yang 0 sama dengan itu enggak? 0 sama dengan yang mana? Yang bawah kiri. Yang ini. Yang ini. Iya, itu apa? 0. Kan kalau Y pindah ke sini, tinggal 0 dia kan? Kan Y-nya pindah. Jadi tinggal sendiri 0 kan? Nah, kemudian saya tulis jadi begini. Jadi 0 saya taruh di sebelah kanan. Kan boleh aja kan taruh di kiri atau taruh di kanan sama aja kan? Ya enggak? Jadi ketika ditinggalkan Y, jadi dia jadi 0 gitu. Kan kalau dia ruasnya ditinggalin sama seseorang jadi 0 dia. Ya gitu ya.
Y-nya pindah jadi 0, Pak. Bukan Y-nya pindah jadi 0, Y-nya pindah ke kanan. Jadi ruas kirinya maksudnya- jadi berapa? Maksudnya pindah ke kanan, jadi yang kiri udah nggak ada lagi kan? Iya, kirinya jadi nggak ada, jadi ditinggalkan, jadi 0. Kasihan kan ditinggalin. Ya, jadi ditinggalkan 0 sama dengan 0, terus saya pindahin ke kanan. Karena 0 di kiri dengan saya pindahin 0 ke kanan juga sama aja gitu. Jadi yang ini ya, yang paling bawah ya, yang paling bawah. Mana sih? Apa? Oh, ini dia. Di sini ya, nih ya. Jadi itu ya. Ada lagi silakan. 11.23. Masih ada setengah jam lagi ya. Apa? Iya, taruh situ ya. Kakaknya bobo. Apa? Iya nanti. Sama kakak. Ayah lagi ngajar ya. Ayah lagi ngajar. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti dipelajari lagi ya. Silakan lagi dipelajari. Ini cara ngirimnya. Oh, saya kirim bentar deh. Via Zoom ya. Ini saya stop dulu ya. Saya kirim nih. Oke, saya kirim catatannya di chat. Wah, chatnya udah banyak juga ya. Saya izin toilet. Oh iya. Izin toilet nih. Oke, saya kirim materi data D 11 minat lingkaran hubungan garis materi oke. Contoh 1. Posisi garis ini kayaknya nih. Terus saya kirim filenya ya. Dan yang tadi sudah saya terangkan saya kirim ya. Contoh 1 bahas 11 MIPA 1. Ini saya kirim lagi. Kemudian contoh 2 11 MIPA 1 oke. Kemudian garis singgung lingkaran 11 MIPA 1 diketahui M. Yang mana nih tadi ya? Aduh, yang ini ya. Yang jelas dulu deh. Saya kirim udah semua tuh ya di chat ya. Catatan barusan, catatan yang saya terangin. Tadi garis singgung yang mana tadi ya? Aduh, yang ini bahas ini. Oh ya ini, oke. Itu ada 5 gambar yang tadi saya terangin. Udah saya save ya. Jadi kamu bisa pelajari itu contoh-contoh yang diberikan. Berikut juga videonya kalau mau coba ya. Satu-satu dulu. Ini videonya saya kirim juga. Enteng sih kayaknya itu cuma 14 ya. Kalau videonya mau mau dihidupkan garis latihan 4 kalau nggak salah.